Ya, itu hak ya, hak Pak JK atau siapapun kalau ingin melaporkan, karena mungkin merasa namanya dicemarkan, namanya difitnah dengan katanya uang berapa 5 miliar dalam kasus penguatan ijazah palsu yang bergulir soal kasus Joko Widodo. Saya kira baru tadi kayaknya ya sudah dilakukan proses oleh tim penasihat hukumnya Pak JK. Ya saya kira biarkan saja Mabes Polri untuk mengusut itu. Tentu itu kan berawal dari apakah itu pengaduan, apakah itu LP, tentu penyelidikan lah paling tidak. Setelah penyelidikan itu apakah itu dari AI atau apa, itu biarkan saja. Saya kira Cyber atau Mabes Polri pasti bisa lah dan pasti mengetahui lah kasus itu. Ya, tinggal sekarang apakah kebenaran itu terdorong dari mulut Rismond menyatakan itu. Kalau itu benar, maka sangat mudah sekali proses perkaranya, nggak terlalu rumit gitu loh. Artinya pasal 310, 311 dari pidana dan perdatanya gugatannya ganti rugi nama bisa, boleh. Nah, tapi kalau itu dari AI, ya tentu proses itu tidak cukup juga di situ terus berhenti, tidak gitu loh ya. Tapi proses itu tetap akan ditindaklanjuti penyelidikan sampai proses menentukan siapa yang harus diperiksa. Saya kira itu aja. Namun konteksnya sekarang ini kan memang apakah ada faktor kesengajaan untuk merusak? Artinya begini loh. Rismond yang tadinya saya pikir istiqomah, lurus, atau sekarang 180 atau 360 derajat. Dan itu bahayanya, itu bahaya mengintai dia itu pidananya. Pertama, dia menjelaskan sebagai ahli di Citizen Law Solo bahwa dia mengatakan foto Jokowi itu kira-kira 11.000 triliun persen palsu, ijazah juga demikian, dan itu di bawah sumpah loh. Nah itu pidananya yang 7 tahun ancamannya. Belum lagi yang di-keep ya, informasi publik itu di pusat. Dia sebagai ahli juga di situ. Dan itu juga bisa dipidana 7 tahun, 2 sudah. Belum lagi kebohongan yang menulis sudah 10.000 buku lebih terjual, terus ditarik misalnya. Oh itu kan itu bahaya, itu penipuan, itu bukan soal uang itu dikembalikan, bukan soal itu gitu lah ya. Belum lagi soal masalah katanya S3-nya di Jepang bodong, katanya begitu. Nah itu juga ditelusuri. Kalau kedutaan Jepang itu melaporkan bisa, sangat bisa. Kalau orang Indonesia mau melaporkan, dilihat legal standingnya, kan begitu. Belum lagi katanya ada surat kematian tentang Rismond yang membuat istrinya. Oh itu pidana juga, murni itu. Jadi begitu banyaknya sekali proses perkara yang terjadi nanti ini. Nah sekarang harus menyerang sahabat dekatnya seperti saudara sendiri, seperti Rismond, Tifa, bahkan Rizal dan lain-lain, Kurnia, termasuk Rustam. Ya terutama 2 orang ini, Rizal Fadia sama Roy Suryo dan Tifa, diserang habis-habisan gitu loh ya. Dan apakah dia akan menjadi saksi ahli dari pihak permul di sana selama pidananya belum diajukan atau pidananya pada saat diajukan, maka itu menjadi pertimbangan gitu ya. Masa iya sih orang akan memilih seseorang itu menjadi ahli tapi sementara pelintat-pelintut omongannya? Itu salah satunya ya, karena ada kaitan dengan kebohongan ini semua, termasuk laporan Pak JK, Pak Yusuf Kalla tentang 5 miliar itu. Saya kira itu nanti penyelidikan itu akan berlanjut. Masa iya tidak mau dilanjutkan? Kan tidak boleh dong, harus dilanjutkan itu kebenarannya. Terlepas itu AI atau enggak, tetap itu menjadi proses utama bagi Mabes.
mantan wakil presiden 2 kali loh itu, jangan main-main loh. Terus jangan nanti dianggap biasa-biasa saja, jangan dong. Artinya seorang mantan presiden, wakil presiden itu kan punya hak juga, sama lah dengan kita, tapi dia memiliki status yang berbeda dengan kita gitu. Menurut Bapak, Pak, sikap dari Pak JK sendiri melaporkan Pak Rismond, menurut Bapak pandangannya berapa? Itu hak, satu ya hak. Kedua, ya dong, masa seorang mantan wakil presiden, masa mantan seorang wakil presiden, ya gitu, dirusak namanya oleh seorang Rismond. Mau benar mau tidak itu tinggal kita cek kebenarannya oleh pihak Mabes sebagai penyelidik kasus tersebut. Seenaknya dikatakan bahwa ada dana berapa, 5 miliar ya kurang lebih ya, 5 miliar kurang lebih dana tersebut untuk proses sirkulasi berjalannya ijazah palsu Jokowi. Artinya sebuah pendanaan, kira-kira pun begitu. Kalau memang itu terbukti benar AI atau tidak, makanya sekali lagi saya katakan Pak Yusuf Kala merasa terseret namanya oleh Rismond Sianipar karena adanya hal yang sudah terpublikasi kemana-mana. Ya merasa dong pihak dari Pak JK keluarganya pasti negor, apa benar. Nah, itu kan butuh pembuktian itu. Itulah yang disebut pasal 310 kalau zaman lalu, pasal 311 kalau zaman lalu. Sekarang kan 433 dan seterusnya. Saya kira itu antara pencemaran nama baik dan fitnah. Saya kira itu. Ya, kalau untuk ini Pak, apa yang dilakukan oleh tapi sorry, bukan cuma pidana umum, tapi pidana ITE juga pasal 28 ayat 2 juga kena. Gitu ya. Dia menyebarkan berita kan? Ya. Menyebarkan berita yang tidak pantas ya, hoax lah ya. Kira-kira kan begitu. Itu kan kebohongan yang dibangun oleh seorang Rismond, kira-kira kan begitu. Maka itu ancaman pidananya bisa saja ditahan itu. Pasal 28 ayat 2, kira-kira begitu. Bapak melihat Pak, yang dilakukan Pak Rismond saat ini, Bapak melihat apa suatu kebimbangan dari Pak Rismond atau bagaimana Pak dengan melontarkan statement? Secara complicated, banyak hal. Pertama, bisa karena tekanan. Kedua, karena takut. Ketiga, karena ada lobby. Ya artinya lobby, sudahlah ikut aku lah, misalnya begitu lobbynya. Nanti ada hal yang besar, berapa kamu pengeluarannya semua, misalnya ini contoh, kira-kira begitu. Hal takut ya karena sudah ada pelaporan kan soal S3-nya dokter yang di Jepang, bahkan S2-nya kalau tidak keliru itu ya, itulah ya. Tekanan ya memang ada tekanan dari kelompok siapa ya, kelompok geng Solo ya, kira-kira begitu, itu kira-kira. Saya kira itu sementara. Terus terkait dengan laporan-laporan ini Pak, kan pengacaranya sudah melaporkan hari ini. Biasanya sesuai dengan prosedural itu prosesnya seperti apa? oh iya, ini menyangkut legal standing kan? Iya dong. Surat kuasa yang diberikan kuasa khusus dari Pak JK kepada lawyernya untuk menindaklanjuti laporan boleh dilakukan, itu nggak ada masalah, sah-sah saja itu dilakukan gitu ya. Nah tetapi sekarang bagaimana proses itu bisa ditangani dengan serius, jangan tidak serius gitu ya, karena ini sudah menyangkut publik. Nama JK sudah tersebar seolah-olah sudah membagikan uang sejumlah kurang lebih segitu, dan itu bukan nasional aja tapi internasional pun dengar sudah itu. Makanya Pak JK menyerahkan semua kepada kepolisian, terutama Mabes. Usut dong ini, apakah benar omongan itu atau tidak. Selama Rismond mau minta maaf kepada saya atas ucapannya, mungkin ya menurut saya bisa diterima. Tapi kan bergantung Pak JK juga mau terima atau tidak. Tapi yang paling jelas sekarang ini sudah menjadi ranah publik bahwa Pak JK seolah-olah membiayai, mendanai. Nah, ini masalahnya di situ. Sehingga Pak JK otomatis menyuruh tim lawyernya untuk menindaklanjuti proses, apakah itu LP, apakah itu Dumas ke Mabes Polri. Ya mungkin itu
yang bisa saya sampaikan. Bang, tadi langkahnya Pak JK melaporkan Rismon ke Mabes itu sudah tepat belum, Bang? Betul, karena butuh kepastian hukum kan. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak JK merasakan nama dirinya dan nama keluarganya terseret dalam pusaran pemberitaan kan, apa yang diberitakan oleh Rismon. Nah, otomatis Pak JK berupaya untuk ya sudahlah, kita serahkan ke kepolisian Mabes untuk sekiranya diproses, kan begitu kira-kira. Artinya apakah benar ini adanya, terlepas itu AI atau apa, tapi butuh kepastian Pak JK. Bang, dari semua yang RJ ada 3, Egy Sujana, Damai juga RJ kan, Bang? Damai dan Bang Rismon juga, yang paling bisa dibilang yang paling amsong atau yang paling kena sorotan itu adalah Rismon, sampai dilaporkan juga oleh Pak Yusuf Kalla di Mabes Polri. Ya, kenapa? Ini kena batunya juga nggak sih, Bang, karena dia dituduh pengkhianat oleh rekan? Oh iya, jadi gini, RJ itu bisa dilakukan berdasar pasal 79 sampai 84 ya, KUHP yang baru. Itu harus memenuhi syarat. Orang bisa dilakukan restorasi justik itu bukan tempatnya di Solo atau di Jogja atau di tempat mana. Tapi RJ itu harus di tempat di mana penyidikan itu berada. Kan begitu. Perkapnya juga begitu. Perpolnya juga begitu. Termasuk juga KUHP juga begitu. Nah, kalau misalnya melenceng, apalagi seorang dirmum datang ke Solo, itu kan sudah kode etiknya dilanggar. Satu itu. Kedua, yang bisa dilakukan RJ itu dibatasnya 5 tahun ke bawah. Kalau Rismon itu pasalnya kan dari pasal 28 ayat 2, pasal 32 dan pasal 35 ITE itu kan ancaman 8 sama 12 tahun. Itu sudah tidak bisa di RJ. Kalau mau jujur gitu loh ya. Jangan penyidik ini pokoknya semua ini, kalau pakai pokoknya rusak negeri ini. Hancur negeri ini. Jadi Rismon tidak bisa mendapatkan RJ apalagi SP3. Kenapa? Ya karena tadi aturan formalnya bahwa di bawah 5 tahun. Tapi Bang Roy sendiri dan Dr. Tifa sudah mengetahui belum, Bang, soal kabar Bang Rismon ini dilaporkan oleh Pak Yusuf Kalla ke Mabes? Pasti tahu. Dan responnya seperti apa, Bang? Responnya mereka ya bagus, maksudnya bagus begini, itu kan butuh kepastian dan itu menyangkut kebenaran. Nah, saya kira benar. Saya kontak Bang Roy juga, Mas Roy, cuman Mbak Tifa belum saya kontak, tapi dia mengatakan benar itu, bagus itu Bang Azam, karena butuh kepastian kan. Pak JK ini kan dirusak namanya, keluarganya ikut terseret. Selama ini nggak pernah ada masalah Pak JK. Hanya masalah tanah dia yang 16 hektar berapa itu di Sulawesi dikuasai oleh penguasa jahat atau oligarki, ya itu yang dilawan kan. Tapi ini kan persoalan berbeda lagi. Ini persoalan seolah-olah persoalan ijazah palsu ini dibiayai oleh JK. Itu yang sakit hati JK. Kapan saya pernah membiayai itu? Saya ke Rismon nggak kenal gitu loh. Saya ke Rismon itu nggak kenal, dia bilang gitu. Ya kalau Roy tahu karena mantan menteri kan, tahu dia gitu loh ya. Tapi kalau ke Rismon dia nggak tahu. Kok kenapa harus saya diseret-seret, ini ada apa? Ada kekhawatiran, memang disetting. Nah kalau itu AI, tinggal siapa yang membuat AI, tinggal siapa yang meng-AI kan. Emang dia bilang itu AI, Bang? Saya nggak tahu kan, yang berkembang begitu. Nah, makanya kita cek kebenaran itu. Makanya itu tugasnya Mabes Polri. Masa nggak bisa sih Mabes Polri untuk membongkar itu? Mudah, sangat mudah itu, sangat mudah. Tinggal sekarang bukti video diberikan, bukti saksi yang mengetahui ditunjukkan. Pak JK bisa diperiksa dimanapun bisa, asal permintaan. Ditambah lagi penguatan dari lawyernya. Nah setelah itu tinggal apa? Ya tinggal sekarang lawyer aja dipanggil. Oh mudah itu. Bang, mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat Bang Rismon, Bang? Pesan-pesan buat Bang Rismon? Ya saya kira Rismon kan nggak boleh lah berbicara pelintat-pelintut lah. Ya dulu begitu ganasnya dia menyampaikan, ya kan? Buat apa kalau saya disuruh mencabut hasil itu buku, saya berkhianat, lebih baik mati atau apalah katanya, kira-kira begitu, saya lupa ya. Artinya banyak sekali loh, Jokowi dikatain apalah gitu lah, segala macam yang tidak pantas. Sekarang berbalik ya 160 derajat atau 360 derajat. Ini kan bukan cuma sekedar mencurigakan itu, anak SD pun mengerti.
Kira-kira begitu. Oke? Siap. Thank you, makasih.